Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal di video pengenalan Odoo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan apa itu inventory valuation. Jadi, mari kita langsung mulai aja videonya. Nah, inventory valuation ini apa sih? Jadi, di video sebelum-sebelumnya kita udah pernah melakukan proses beli barang, kita udah juga melakukan proses jual barang, kemudian kita juga udah melakukan import data produk dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita belum melihat bagaimana proses kita ngelihat uang yang kita punya itu berapa sih, atau enggak value dari barang yang kita punya itu berapa sih. Nah, karena itu pada hari ini kita akan belajar terkait dengan inventory valuation. Nah, sesuai namanya, jadi inventory valuation itu adalah suatu cara untuk kita menilai value itu. Kalau misalkan barang kita nih, kita konversi ke uang, kira-kira tuh kita punya berapa, begitu. Nah, dan metode untuk mengkonversi atau menilai suatu barang yang kita punya itu bervariasi banget. Kenapa demikian? Karena kan kita misalkan beli awalnya mungkin harganya $10. Tetapi ketika kita jual mungkin ya pasti dinaikin. Terus ketika kita beli dalam periode tertentu, kita ngadain stok baru, misalkan harganya jadi $15. Terus kita jual harusnya beda lagi dong harganya. Nah, maka kan kayak di stok kita itu ada yang harganya $10, ada yang harganya $15. Nah, karena itu kan kayak kalau di total berapa? Apakah langsung $25 atau kayak dirata-ratain jadi satunya itu 12,5 ya gitu dan sebagainya. Karena itulah di sini kita akan mencoba 3 metode yang digunakan dalam inventory valuation di dalam Odoo. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita jelasin satu-satu. Jadi ada 3 costing method yang ada dalam OVO, yaitu ada standar, ada FIFO, ada AFCO. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu standard price. Nah, standard price ini, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini semacam kayak catatan yang ada dalam jurnal, entry-entry yang ada di dalam jurnal. Kayak kita menerima barang $10, kemudian nanti inventory value-nya berapa, gitu dah. Nah, kalau standard price ini, kita itu secara manual menentukan harga barang yang kita punya. Misalkan kita menghargai suatu barang itu, misalkan meja itu $10 ya, mau jumlahnya ada berapapun di dalam stok inventory kita atau yang kuantitas yang kita pegang, berarti nanti tinggal dikali dengan 10. Misalkan begini contoh utamanya. Kita melakukan set kalau harga sebuah produk ini nilainya adalah $10. Ya kan, unit cost-nya. Nah, kita menerima barang seharga $10, maka inventory value yang ada di dalam saldo atau di dalam nilai kita itu ya $80 gitu. 8 dikali 10. Kita nerima 4 barang lagi senilai $16. Terus karena unit cost barang kita tentukan adalah 10, maka kita cukup lihat 4 produknya ini, dan 4 dikali 10 yaitu 40 ditambahin, jadi ada $120 nilai dari inventory yang kita miliki saat itu. Dan begitu terusnya, walaupun kita misalkan menerima barang kurang dari atau lebih dari harga yang kita tentukan. Termasuk juga ketika kita menjual, ketika kita deliver 10 produk, ya udah langsung aja nanti berarti kita berkurang 10 produk dikali $10, yaitu langsung berkurang $100 gitu, atau €100 kalau dalam contoh yang ada dalam documentation di dalam Odoo ini. Nah, ini cara yang paling sederhana, tapi mungkin kalau secara kelas kayak kurang tepat kan, kayak harganya berubah-berubah kok value-nya nggak berubah. Nah, di sini makanya dikasih kunci kalau kita menggunakan standard price ini, kita secara manual perlu secara berkala untuk mengganti nilai yang €10 ini, €10 ini, supaya selalu up to date dengan saldo yang benar-benar kita miliki saat ini, atau harga barang yang seharusnya kita miliki. Kan kayak kalau misalkan harga terus €10 nggak kita update ada, berarti kan sebenarnya kita juga rugi, karena value dari inventory kita sebenarnya ya kurang dari itu, lebih dari itu maksudnya. Oke. Nah, kita lanjut ke yang average price atau AFCO, average cost. Nah, perhitungan pada metode ini cukup berbeda dari yang standard price, di mana kita menggunakan rata-rata dari value harga barang yang kita miliki saat ini sebagai unit cost baru. Begitu.
Nah, sebagai contoh di sini kita awal-awal tuh nggak menentukan. Kita awal-awal nggak menentukan berapa harga yang kita miliki untuk suatu barang atau unit cost barang kita nggak tentuin dari awal. Tetapi ketika misalkan kita menerima suatu barang nih, kasusnya sama seperti sebelumnya, kita menerima 8 produk dengan nilai 10 euro. Kemudian karena kita belum punya apa-apa, masih nol awalnya, kita langsung kali aja, jadi kan ada 80 euro dibagi 8 kuantiti yang ada kita punya di tangan, dan berarti kan nilainya satunya jadi 10, dan kita kali lagi jadi ada $80 gitu. Sementara kalau kita selanjutnya nih yang mungkin agak berbeda, ketika kita menerima 4 produk baru senilai 16 euro, ya kan? Nah, berarti kita bergerak ke sini dulu nih, ngeliatnya operation terus ke data value. Berarti kita menerima barang senilai 4 dikali 16 euro. Ya dikali 64, sebenarnya 64 gitu kan. Berarti kita mendapat barang senilai 64 euro. Kemudian 64 euro ini ditambahkan dengan 80 euro yang awalnya kita miliki. Nah, selanjutnya dari situ di total dong. Berarti ada 144 euro. Nah, terus yang 144 euro ini kita bagi sama jumlah kuantitas yang kita miliki, yaitu 12. Nah, kemudian dari 12 ini berarti kita menemukan hasilnya yaitu 12 euro. Nah, ketika kita menjual 10 produk gitu, maka kita sama aja berkurang 10 dikali dengan harga unit cost dari yang entry sebelumnya, yaitu 12. Berarti dikurang 120, ya kan? Ketika kita kurang 120, maka kan ini 144 dikurang 120, ya berarti ada 24. Nah, kemudian jumlah di tangan ada 2. Berarti tinggal langsung kita bagi aja tetap, karena kan kalau ini kita kayak nggak berubah gitu nilainya ketika kita menjual gitu. Terus ketika kita menerima suatu produk senilai 6 dikali 2, 8 ditambah 24, 36, kemudian dibagi 4, langsung 9 euro. Nah, begitulah untuk yang average price atau average cost. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam FIFO. FIFO ini merupakan kepanjangan dari first in first out. Atau kalau misalkan kita artikan secara harfiah, yang pertama masuk, yang pertama itu juga keluar. Artinya apa sih? Artinya barang yang pertama masuk ke dalam inventory kita, ke dalam stok kita, itu nanti adalah barang yang tentunya keluar duluan dari pabrik kita, dari stok kita. Gitu. Jadi kayak misalkan kita menerima barang A seharga, atau kita kasih contoh di sini aja. Untuk unit cost awalnya 0 karena kita di awal belum punya barang apa-apa. Terus kita menerima 8 produk senilai 10 euro. Nah, di sini tuh kayak ya udah kita awal inventory value-nya berarti kita sekarang punya 80 euro. Nah, barang yang pertama itu ada kita punya 8 barang senilai 10 euro. Terus kita menerima lagi dong 4 barang. Ya kan? Nah, 4 barang senilai 16 euro. Nah, lihat di sini perhatikan. Terus kita 4 dikali 16, 64 sama masih, kemudian kita total 144. Nah, terus untuk unit cost-nya gitu, di sini kita ambil rata-rata. Jadi untuk menghitung unit cost-nya yang di tahap ini masih sama, yaitu 144 dibagi 12, yaitu ada 12 unit cost-nya, jadi ada 12 gitu rata-rata ketika kita punya dua barang yang harganya sama gitu. Oke. Terus kita menjual 10 barang, ya kan? Nah, di sini kita kenapa nggak di statement kita menjual produk itu berapa? Nah, kita menjual produknya itu kan kalau di average price itu ya 12 euro gitu, artinya berkurang 12 euro dari inventory awal kita, yaitu 144 euro. Tapi kalau di FIFO ini enggak. Di FIFO ini kita mengurangi dengan stok awal yang kita terima, yaitu 8 barang yang bernilai 10 euro ditambah dengan 2 barang yang bernilai 16 euro. Sehingga kalau kita total itu nanti ada 8 dikali 10 terus dikurang lagi 2 dikali 16. Berarti berkurang 80 tambah
32, ya kan? Berarti berkurang berapa? 80 tambah 32, 112. 144 dikurang 112, yaitu 32. Maka di sini kita punya value sekarang 32. Terus biasa kita bagi 2, maka kita punya unit cost-nya itu 16. Gitu. Terus ketika kita menerima barang lagi, itu kita teman-teman perlu ingat stoknya. Kalau misalkan kita barang yang bernilai 10 udah habis, sementara barang yang bernilai 16 masih ada 2. Kemudian di sini kita menerima barang lagi senilai 6. Berarti sekarang kita punya 4 barang, 2 diantaranya bernilai 16 dan 2 diantaranya bernilai 6. Maka dari itu, di sini kita dapat totalnya 44, ya kan? 12 ditambah 32 sebelumnya. Terus dibagi jumlah produk di tangan yaitu 4, maka di sini kita dapat 11 euro. Nah, begitulah kira-kira bagaimana konsep perhitungan dari costing method yang ada di Odoo. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk menerapkannya di Odoo prakteknya? Oke, kita langsung aja ke next part. Oke, kita masuk ke dalam prakteknya. Jadi untuk memulai prakteknya, kita pertama-tama perlu untuk membuat produk kategoris. Jadi produk kategoris ini yang nantinya akan dipakai untuk jadi base utama apakah suatu produk itu akan jadi FIFO atau AFCO atau standard price begitu. Nah, untuk membuat produk kategoris gitu, teman-teman bisa masuk ke dalam menu inventory. Terus pada bagian produk kategoris di configuration, bisa milih langsung produk kategoris dan kita langsung create produk kategoris baru aja ya. Kita misalkan ngasih namanya standar kategoris. Nah, terus kita pilih parent kategorinya all aja. Terus costing metode standard price. Nah, kalau standard price kan berarti tadi kita ingat harus di set secara manual. Berarti nanti di sininya dipilih manual. Begitu. Terus income-nya jadi ini nanti aja sih, kita fokus ke perhitungannya aja. Standard price dan inventory valuation-nya manual. Kita save. Kemudian kita pilih create baru lagi. Sekarang kita milih ke yang AFCO gitu. AFCO categories. Ininya all aja. Terus intinya jadi AFCO nih, average cost. Kemudian perhitungannya tentu harus automation, jangan lupa automated, maaf. Kemudian teman-teman save. Kemudian teman-teman create baru lagi. Sekarang kita pilih FIFO categories atau first in first out categories. Ini baru inventory valuation-nya yang penting kita pilih first in first out. Kemudian inventory valuation-nya kita pilih automated, jangan lupa kita save. Oke, sekarang kita udah punya nih semua kategoris AFCO, FIFO, dan standar. Mana yang standar? Oh ini. Gitu. Sekarang kita masuk ke membuat produk baru gitu ya, supaya kayak kita start dari awal lagi gitu. Maksudnya dari benar-benar stoknya 0, harganya 0. Kita pilih create produk baru. Sekarang kita kasih nama standar work chair, office chair, office table aja deh. Bisa dijual, bisa dibeli karena ini untuk dihitung-hitung, jadi harus bisa dua-duanya. Terus storable produk, ya kan, kita mau terus produk kategorinya kita pilih standar, teman bisa langsung pilih aja ketik standar kategoris. Oke. Terus cost awalnya misalkan 10 gitu ya. Sesuai yang biar kebayang contohnya tadi kita bikin 5. Sales price-nya berarti kan harus lebih, misalkan 10. Gitu. Kita langsung save aja. Oke, kita berhasil nyimpan, ya kan? Terus sekarang kita masuk ke create baru. Terus di sini kita pilih tadi kan udah standar, berarti sekarang kita masuk ke yang AFCO, office table. Terus pilih kategorinya AFCO juga, jangan lupa cost-nya 0, sales price-nya misalkan
aja deh, biar gampang. Nah, udah Avcom, can be sold, can be purchased. Kita create new. Sekarang kita bikin yang versi Vivo. Office table. Pilih Vivo. Harganya sama, misalkan 10. Tapi kasnya 0 awal. Kita langsung save aja. Oke, kita udah punya ketiga barang. Ya kan, ada Vivo, ada Avco. Ya kan, ini contoh aja satu. Oke, ada. Oke, kesimpan kan. Nah, sekarang kita akan mencoba mulai dari yang standar price dulu. Jadi kita coba purchase dari orang gitu, kita beli, kita request pengadaan standard price supaya kita bisa kebayang apakah sesuai nggak sih sama yang tadi atau enggak yang di sini nih. Terus di sini kita pilih vendornya, Azure Interior. Terus kita yang penting produknya, produk standar office table. Oke. Nah, ini kita bisa lewatin. Kita misalkan beli berapa yang anaknya, 15 sama 20 biar gampang teman-teman. Nah, oke kan, kita perlu buat semua kantor. Terus kita unit price-nya kita tentukan 10. Kita save. Oke. Send by email, kita kirim ke si vendor nih ceritanya kan. Terus loading sebentar sampai dikirim. Nanti di sini akan saya coba buat hitung-hitungan tadi kita kan di sini sambil nunggu. Kita minta request 10 barang. Oke, send aja langsung sampai. Agak lama, maaf. Ini juga nanti kita untuk yang Vivo juga akan apa nih? Muncul error teman-teman. Apa karena produk ini belum masuk ke vendor? Maaf, kita coba ubah. Vendornya belum ada ternyata. Kita pilih dulu. Oke, kita pilih lagi ke request. Kita kirim langsung. Apakah bisa? Oke, bisa. Ternyata kita tadi belum menentukan si vendornya ini. Kita langsung confirm order aja. Ceritanya kita udah langsung dapat. Kita langsung bikin, langsung kita terima produknya. Kita validate. Oh iya, lupa ya edit dulu. Jangan lupa dirubah. Berubah nih 20, udah kita terima, confirm. Belum berubah. 20. Oke, udah kita validate. Oke, udah selesai. Terus kita cek lagi berarti barangnya apakah sudah bertambah. Oke, on hand udah 20. Senilai 10. Kita beli tadi 10 gitu. Oke, sekarang kita cara untuk ngecek inventory valuation-nya. Berarti teman bisa langsung ke bagian inventory aja.
di bagian reporting nih ada inventory valuation, terus kita langsung pilih current inventory, jadi semua inventory, terus kita cari aja standar. Nah, kuantitinya 20 dan value-nya yaitu senilai 10 gitu yang kita beli tadi ketika awal tadi gitu. Sekarang misalkan kita jual, contohnya kita jual, create quotation, oke, terus kita pilih produknya, langsung ini otomatis kan kayak isi unit price-nya sesuai. Enggak, berarti nggak kelihatan gitu ya kalau kita langsung jual ya. Apa kita coba beli lagi kali ya yang agak banyak kan. Kita coba purchase dulu, purchase kali baru. Kita tadi udah beli 10, quantity di tangan jadi 10 dan kalkulasinya kita beli 20. Terus kita kalkulasi harganya berarti kan 20 dikali 10 kita belinya berarti jadi 200. Sekarang kita beli lagi si Azure, dari Azure kita beli produk standar tadi banyak 5 coba 5 dulu, langsung send dulu. Oke, send. Oke, confirm order, kita cepat saja. Oke, receipt produknya udah diterima, kita ubah langsung 5. Oke, validate, kita buat sales order, create baru aja Azure. Tadi kan berarti sekarang stok kita itu ada US 5 barang. Kita belinya nah, terus kita berarti kan harus 5 kali. Kita cek. Nah, kita add produk. Nilai 10 ya kan teman-teman. Terus kita save, langsung kita send ke email cepat. Kita send aja. Oke, confirm, create invoice. Biar cepat, langsung edit aja. Oke, udah ya, ada register payment, dibayar ceritanya sama orang sana, validate. Oke, selesai. Nah, sekarang kita cek dulu barangnya, ada si standard office table ini di bagian inventory. Kemudian kita masuk ke reporting dan ke inventory valuation. Ya, current inventory, terus kita cari standar. Nah, teman-teman bisa lihat kalau sekarang quantity-nya ada 25 masih ya, dengan nilai 125. On hand slotnya 22, tapi karena di inventory belum dikurangin,
kita bisa milih dari oh ini vertical quantity-nya belum dirubah, makanya belum berubah. Sudah delivery. Oke, oh harus pilih delivery-nya dulu. Kita udah kirim 22. Kita confirm. Kita validate. Oke. Sekarang benar-benar udah dan udah selesai. Seharusnya ketika kita cek produknya nih, standar table itu, maka sekarang jumlahnya itu udah sisa 3. Dan di inventory valuation-nya itu sekarang ada 3 barang senilai 15 gitu, satunya 5. Oke, sesuai dengan yang hitungan kita. Ini kan kita jual barang 5. Ini 5 kali 5 berarti 25, ada 225. Jadi kalau standar price itu benar-benar sesuai dengan yang kita input gitu loh totalnya. 225, terus kita jual barang 22 kan. Ya kan harganya 5. Nah, salah kalau di sini. Sisanya harusnya 3 kan quantity-nya, terus kita jual 22 dikali 5. Yang tadi kita jual itu 10. Nah, jadi ya udah langsung aja dikurangi 220. 225 deh. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke saatnya kita masuk ke yang bagian selanjutnya, yaitu Vivo. Kita masuk saatnya ke yang versi Vivo. Nah, skenario yang akan kita lakukan standar, yaitu kita beli 5 barang, terus kita beli 3 barang dengan harga yang berbeda, terus kita jual 6. Nanti kita lihat hitung-hitungannya apakah hasil akhirnya sama atau enggak dengan konsep Vivo gitu. Oke, untuk mulai seperti biasa kita pilih purchase. Untuk create quotation baru, kita pilih vendornya biasa, atau langsung aja add line produknya. Terus kita pilih Vivo office table, terus kita beli 5 barang, ya kan, 5 barang, terus unit price-nya 10. Nah, nanti totalnya langsung $50. Kita langsung save aja, vendornya belum ada, Azure, save. Oke, send by email, jadi kita langsung kirim emailnya biar cepat. Lanjut kita send. Oke, confirm order, kita langsung terima nih ordernya. Receive product. Oke, kita udah terima 5. Salah, yang di sini ya teman-teman. Kita udah berhasil menerima 5 produk. Oke, validate. Oke, kita udah selesai. Sekarang kita create quotation baru. Tadi kita beli 5 seharga 10, sekarang kita beli 3. Kita pilih produknya Vivo sama, kemudian salah di sini, bukan di Pemprov tapi di
kita pilih vendornya Azure, kemudian kita pilih Vivo, kita beli 3. Nah teman-teman lihat kan, kalau tadi kan unit price langsung 10 nih, jadi kayak dia langsung ngehitung kalau unit price tadi kita beli 5 seharga 10, dia rata-rata jadi ada 10, maka dia langsung berubah. Sekarang kita beli 3, ini 3 terus senilai 15 euro, RP 15 nih kan, terus kita langsung save, kita send by email. Confirm order, kita terima. Receive products, kita terima semua. Udah kayak berhasil. Sekarang kita cek stoknya, harusnya ada berjumlah 8. Oke. Nah, sekarang kita jual gitu. Kita hitung dulu kan, kalau kita beli 10 berarti nanti ada 50 kan. Berarti inventory-nya ada 50, terus kalau kita beli 5 di sini jadi ada nambah 3 jadi 8, 3 dikali 15 angka 5, terus jadi ada 95 gitu. Terus kalau di rata-rata jelek ternyata. Unit cost-nya itu 95 dibagi 11,875, kurang bagus ternyata. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita jual barang. Kita jual barangnya. Kita bikin quotation baru teman-teman. Kita pilih customer-nya Azure, kita jual ke tempat dimana kita beli. Lalu kita masukin produknya, kita pilih si Vivo. Kemudian kita lihat kita jual sebanyak 6, ya kan? Terus harganya sesuai, berarti 11,875. Kenapa tidak otomatis? Send by email. Oh, harga kita jual tuh tidak berpengaruh harusnya. Oke. Terus kita langsung send aja. Karena kita tuh nggak peduli yang kita jual berapa, yang penting jumlahnya gitu. Beda sama yang tadi ketika kita yang standard price. Kita confirm, kita create invoice. Oke, create invoices. Ini lain waktu dibahas. Oke, sekarang kita delivery-in barangnya. Kita pilih dannya, kita udah kirim. Beda. Kita kirim 6 barang. Kita confirm. Dan kita validate. Oke, selesai. Sekarang kita cek stoknya. Seharusnya sekarang nilainya ada sisa 2 barang. Cost-nya adalah 15. Sesuai dong, karena kan tadi kan kita jual 15. Ini kayak kalau kita menjual barang tuh kayak kita nggak usah perhatiin harga ininya gitu. Nah, kita jual 6. Kan awalnya 8, kita ambil 5 dari 10, kita ambil 3 dari
yang 15 ini gitu. Terus berarti kan kalau di total ya ambil 2, berarti sisanya 2 yang dari nilai 15 sesuai kan sama cost yang ada di sini. Terus kalau misalkan teman-teman lihat di inventory valuation-nya, quantity-nya 2 dan value-nya 30. Salah pencet. Sama. Beli 5, 3, terus kita kurang 6. Value-nya berkurang 65. 65 itu berkurang dari mana? Bukan dari harga kita jual, kan kita kalau kita jual tadi 11,8. Itu kan harusnya lebih dari 66. Tapi kita value berkurang 65 itu diambil dari 5 dikali 10 ya kan, ditambah 1 dikali 15 berkurang 65 min 65. Ya udah, berarti sisanya adalah ya udah sisa 30 sesuai sama yang ada di inventory valuation di sini. Oke, berarti yang FIFO berhasil. Oke, kita lanjut next, yaitu ke Oke, sekarang kita masuk ke yang average cost atau AFCO. Oke, langkah-langkahnya kita akan coba sama. Jadi kita beli barang 5, kita jual beli lagi 3, terus kita jual 6 barang. Oke, langsung aja kita coba. Yaitu kayak biasa kita purchase dulu barangnya ya kan. Kita beli siapa namanya? AFCO. Nggak muncul. Office table, kita pilih vendornya Azure, kita beli 5 barang, terus kita beli seharga 10 euro, ya 10 rupiah, 10 dolar ya, 10 apapun. Send by email langsung, biar cepat. Terus selanjutnya kita kirim pesannya. Oke, sudah. Confirm order. Selanjutnya kita pilih receive products. Kita ubah senilai 5. Oke kan. Langsung validate. Oke, lanjut ke request quotation baru. Coba hitung dulu, takutnya malah nanti ini apa kita rubah kali ya, nanti nggak kelihatan perubahan. Oke, it's okay. 10 tambah ini jadi 10. Apa boleh? Oke, langsung kita create quotation bar. Terus kita kirim ke si Azure, kita beli AFCO. Kemudian kita beli 3 barang senilai 15. Oke. Send by email, kemudian kita lanjut kirim. Loading. Oke, kita send. Cepat, loading. Oke, berhasil. Kita confirm order. Kemudian kita receive produknya, terus kita ubah value nilai yang kita terimanya, yaitu 3. Kita confirm. Validate. Oke. Sekarang saatnya kita jual. Yoi. Kita cek dulu harusnya barangnya. Takutnya kurang. Oke. 10. Kan? Cost-nya langsung sesuai dengan rata-ratanya, yaitu 11,875. Dibuletin jadi 11,88.
Tadi mau dicek sebenarnya angkanya biar nggak jelek tapi lupa. Tapi adalah yang penting ini jadi rata-ratanya kan. Terus kita sell saja, kita jual. Nah, kalau si kita jualnya AFCO itu kan kayak nggak berpengaruh sama kuantitas yang kita jual itu berapapun ya, value dari barangnya udah jadi rata-rata gitu. Jadi mau kita jual 6, mau kita jual berapa, ya itu hasil akhirnya sih seharusnya nanti value akhirnya nih ya tinggal 11,88 dikali si stok hasil akhirnya gitu. Tapi gak apa-apa, buat membuktikan kita langsung aja ordernya kita beli 6. Nah, unit price-nya, jadi kalau di sini ingat kita berkurang itu bukan dari unit price, tapi dari value si barangnya, itu jumlah barangnya ada berapa dan gimana dia value keluar. Oke, langsung aja send by email. Nah, jadi kayak kita mau jual 20, mau kita jual 11, ya tetap aja berkurangnya 11,88 gitu untuk hitungan AFCO ini. Jadi kita menilai, benar-benar menilai inventory valuation, bukan menilai uang yang kita punya itu berapa gitu. Oke, langsung aja kita send, kita confirm, kita create invoice, pilih mau pencet ini sama aja. Oke, kita pilih jenis invoice-nya, mau yang dibayar langsung atau yang enggak, kita validate. Terus kita register payment, set kita terima. Oke, kita validate, kita terima uangnya gitu ceritanya secara manual, kita cek. Terus paid, udah kita balik ke sini. Ini nggak penting, harusnya kita langsung delivery aja. Delivery, terus kita tulis kita mengirimnya 6, ya kan? Kita validate, dan selesai. Sekarang yang paling menarik, kita cek valuation dari si masing-masing barang. Office table. Nah, kan 23,76 itu ya berarti kenapa ini si Vivo ini ada hijau, karena tadi dia kan informasinya beda-beda ya, maksudnya ada harga sekian, ada harga sekian, beda. Kayak kita ngeliat stoknya gitu, sementara kalau yang lain itu sama gitu ya, ini kayak rata-ratanya, terus si standar ya totalnya gitu. Nah, makanya nggak ada informasi lebih jelasnya. Oke, di sini office table ya udah sisanya 23,76, yaitu harusnya ini dikali 2 kan, sama dengan ini kali 2 ya, 23,75. Oke, sekian untuk penjelasan hari ini terkait dengan inventory valuation. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune ya guys untuk next tutorial. Semangat semua.